Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai penerapan resiko pada perbankan syariah, yakni resiko hukum dan resiko operasional. Kelompok kami terdiri dari Dimas Indra Aditya NPM 0081, ada Devi Septianing Tias NPM 0091, ada Muhammad Judi Alfayed NPM 0101 dan Luksita Sistianingsih NPM 0111. Paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko hukum. Yang pertama, pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan kebangkrutan. Untuk itu, tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Selanjutnya ada profil risiko hukum. Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada bank syariah maupun unit usaha syariah. Dalam menilai risiko hukum, parameter atau indikator yang dapat digunakan adalah 1. Faktor litigasi 2. Faktor kelemahan perikatan dan 3. Faktor ketiadaan perubahan peraturan undang-undangan. Yang pertama adalah faktor litigasi. Parameter atau indikatornya adalah besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank. Yang selanjutnya, besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank. Yang ketiga, dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atau atas suatu gugatan yang diajukan. Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank. Selanjutnya ada faktor kelemahan perikatan. Parameter atau indikatornya, yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, terdapat kelemahan klausula perjanjian atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik seluruh atau sebagian. Kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Selanjutnya ada faktor ketiadaan perundangan. Parameter atau indikatornya adalah jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi dibanding modal yang dimiliki bank. Selanjutnya, bank menggunakan best practice atau standar perjanjian yang belum diperbarui walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, ada pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko hukum melalui pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris serta DPS, maka selain melaksanakan pengawasan aktif Dewan Komisaris, direksi dan DPS harus memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas. Beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris, direksi, dan DPS adalah sebagai berikut. Yang pertama,
ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yaitu, antara lain, direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan karyawan bank syariah atau permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait agar risiko hukum dapat segera dicegah dan atau dikendalikan. Yang selanjutnya, direksi dan Dewan Komisaris wajib menetapkan legal governance, yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan. Selanjutnya, direksi wajib memastikan legal konsistensi pada setiap kegiatan usahanya, yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh bank syariah. Selanjutnya ada sumber daya insani. Bank syariah harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal bank syariah. Selanjutnya, ada organisasi manajemen risiko hukum. Bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai legal watch yang menyediakan analisis atau advice hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Bank syariah harus memiliki satuan kerja independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. Yang selanjutnya, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan limit risiko yang ditetapkan secara jelas, serta sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank syariah. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki bank syariah harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDI. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum secara spesifik, serta bank syariah perlu menambahkan beberapa penerapan hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai berikut. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko untuk risiko hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko hukum bank syariah secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk risiko hukum ditetapkan dan dilaksanakan oleh direksi bank syariah. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Bank syariah harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Bank syariah harus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Jody. Silahkan Mas Jody. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Monggo. Alright. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dimas. Selanjutnya yang ketiga itu ada proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Nah, jadi dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko hukum, maka bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses. Nah, jadi prosesnya itu ada 5. Yang pertama ada identifikasi risiko hukum, yang kedua ada pengukuran risiko hukum, yang ketiga ada pemantauan risiko hukum, lalu yang keempat ada pengendalian risiko hukum, dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko hukum. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern. Jadi penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif
harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Kemudian, penilaian risiko inherent untuk risiko hukum. Jadi risiko inherent adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah. Jadi penilaian risiko inherent dalam risiko hukum dilakukan per posisi, dan tren ini terjadi selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Kemudian ada tingkat risiko inherent untuk risiko hukum. Jadi di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu ada low. Jadi low ini dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contohnya begini. Jadi tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi atau dampak finansial gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua ada low to moderate. Definisinya, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Nah, contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat low to moderate ada beberapa. Yang pertama, terdapat proses litigasi tetapi frekuensi atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan bank serta kurang berdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank telah memadai. Yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk bank yang lain yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang signifikan. Nah, tingkatan yang ketiga moderate. Jadi karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat moderate ada 3. Yang pertama sebetulnya sama seperti yang tingkatan 1 dan kedua, yaitu terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank, namun frekuensi atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan, tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan bank meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank cukup memadai juga. Dan yang ketiga itu terdapat aktivitas dan produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang cukup signifikan. Lalu tingkatan yang keempat ada moderate to high. Nah, untuk karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat moderate to high adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank dan frekuensi atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila bank mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan bank serta berdampak besar terhadap reputasi bank. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank kurang memadai. Dan yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk bank yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang signifikan. Untuk tingkatan yang terakhir atau yang kelima yaitu tingkatan paling tinggi yaitu high.
Jadi karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat high adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat proses litigasi terhadap bank oleh nasabah atau debitur bank dalam frekuensi atau dampak finansial yang sangat signifikan, sehingga apabila bank dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi usaha bank secara signifikan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh bank tidak memadai. Dan yang ketiga, terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang sangat signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Devi Septianing Tias, NPM 1801010091. Di sini saya akan melanjutkan paparan mengenai bab yang kedua, yakni manajemen resiko operasional. Apa itu resiko operasional? Resiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Di sini ada kejadian resiko operasional. Yang pertama ada fraud internal, ada fraud eksternal, ada praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, dan praktik bisnis. Yang keempat ada kerusakan aset fisik. Yang kelima ada gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem. Yang terakhir ada kesalahan proses dan eksekusi. Jadi, jika kita lihat dari pengertian resiko operasional, tujuan utama resiko operasional ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Kemudian, pada profil resiko operasional, di sini artinya adalah gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasional bank syariah baik BUS maupun UUS. Adapun parameter atau indikator yang digunakan dalam menilai risiko hukum. Yang pertama ada karakteristik dan kompleksitas bisnis. Di sini, jika tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, di sini jika sumber daya manusia tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerusakan operasional bank. Yang ketiga, ada fraud internal dan fraud eksternal. Di sini, penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas fraud yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi fraud yang dapat ditimbulkan dari kelemahan pada aspek bisnis, SDI, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Yang keempat ada teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Di sini, jika teknologi informasi tidak memadai, maka akan menyebabkan timbulnya kerugian bank. Yang terakhir, pada kejadian eksternal. Nah, di sini contohnya ada kejadian eksternal, terorisme, kriminalisme, pandemik, bencana alam, lokasi, dan kondisi geografis bank. Kemudian ada kategori risiko operasional. Nah, kategori yang pertama itu ada risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya adalah kelalaian pemasaran, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran, pencucian uang, kesalahan transaksi, dan dokumentasi tidak memadai. Yang kedua ada risiko manusia. Contohnya terlalu bergantung pada karyawan tertentu, fraud internal, pelatihan karyawan tidak berkualitas, tingginya turnover karyawan, sengketa pekerja, dan praktik manajemen yang buruk. Yang ketiga, resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya, kesalahan input data, kesalahan pemrograman, dan problem keamanan sistem dan teknologi. Yang keempat, resiko eksternal. Contohnya adalah bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Ada juga kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, atau fraud eksternal. Kemudian ada frekuensi versus dampak. Menurut Hardanto tahun 2006, kejadian risiko operasional diklarifikasikan ke dalam dua faktor,
Yang pertama frekuensi, yakni seberapa sering kejadian terjadi. Yang kedua ada dampak, yakni besarnya kerugian dari kejadian tersebut. Kemudian ada 4 jenis utama kejadian. Yang pertama, low frekuensi atau low impact. Bank mengabaikan suatu kejadian karena biaya untuk mengelola dan memonitor kejadian tersebut lebih tinggi dari kerugian yang akan ditimbulkan. Yang kedua, low frekuensi atau high impact. Artinya, kejadian ini adalah kejadian yang paling menantang bagi bank karena paling sulit untuk dipahami dan diprediksi. Selain itu, kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan bagi bank. Sebagai contoh, untuk mengantisipasi terjadinya fraud karyawan dalam penyaluran pembiayaan syariah, sebuah bank akan menambahkan faktor premi resiko dalam tingkat margin yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga ada high frequency atau low impact. Artinya, kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial, terutama pada perbankan retail, akan memasukkan faktor risiko ini dalam struktur harga. Yang terakhir ada high frequency atau high impact. Kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank akan segera bangkrut. Selain itu, kerugian ini tidak boleh terjadi terus-menerus atau supervisor harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis bank yang buruk. Kemudian ada expected loss versus unexpected loss. Nah, kerugian yang diperkirakan atau expected loss ini biasanya sudah dimasukkan ke dalam struktur penentuan harga produk. Sedangkan pada kerugian tidak diperkirakan atau unexpected loss, ini merupakan kerugian yang terjadi secara signifikan yang melebihi kerugian yang diperkirakan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko operasional. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi bank syariah secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS untuk risiko operasional, maka selain melaksanakan pengawasan aktif, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional. Yang kedua ada sumber daya insani. Bank syariah harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Yang kedua, bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Yang ketiga ada organisasi manajemen risiko. Manajemen unit bisnis atau unit pendukung merupakan risiko owner yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko untuk risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan risiko operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku. Kemudian ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menetapkan strategi manajemen risiko untuk risiko operasional harus mempertimbangkan strategi bisnis bank syariah, posisi pasar bank syariah, komposisi instrumen atau produk bank syariah, dan kategori nasabah bank syariah. Yang B, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil bank syariah tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan bank syariah. Toleransi risiko pasar harus menggambarkan tingkat risiko pasar yang akan diambil bank syariah untuk menunjang bank syariah saat ini maupun di masa mendatang. Yang C, kebijakan dan prosedur.
bank harus menetapkan kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung bank, termasuk kebijakan risiko operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan lini bisnis dan aktivitas pendukung. Yang kedua, bank harus memiliki prosedur-prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional. Yang ketiga, bank harus memiliki business continuity management. Yang D, untuk memitigasi risiko operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal bank, wajib memiliki kebijakan yang setidaknya mencakup yang pertama, pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah. Yang kedua, prosedur penyelesaian transaksi dan proses internal antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi. Selanjutnya ada limit. Bank syariah harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda. Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi bank syariah. Selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem manajemen risiko untuk risiko operasional, maka bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal berikut dalam tiap prosesnya. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Bank harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional. Bank syariah dapat mengembangkan suatu basis data. Yang ketiga, bank wajib mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang D, metode yang dapat digunakan bank untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional antara lain adalah risk control self-assessment, risk mapping, key risk indicator, scorecard, event analysis, metrik frekuensi, metodologi kuantitatif, dan metodologi kualitatif. Yang terakhir, bagi bank yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional, sumber informasi risiko operasional yang utama adalah temuan audit internal yang berkaitan dengan risiko operasional. Yang kedua ada pemantauan risiko operasional. Bank harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama bank, antara lain dengan menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Bank harus mengkaji ulang secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya. Yang ketiga ada pengendalian risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang diambil hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko operasional. Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat untuk mendeteksi dan memproyeksi penyimpangan secara tepat waktu. Kemudian ada identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Adapun dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional terhadap beberapa metode yang dapat digunakan oleh bank. Yang pertama ada risk and control self-assessment. Manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif. Selanjutnya ada key risk indicator, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian. Ada loss event database, alat manajemen risiko operasional yang dapat dipakai untuk
mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan indikator dasar. Untuk mengetahui resiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar. Ada juga pendekatan standar. Dalam pendekatan standar, lini bisnis dibagi dalam B area dengan menggunakan pendapatan kotor sebagai indikator usaha. Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional terkait. Selanjutnya ada pendekatan yang lebih kompleks. Pendekatan ini memperbolehkan pengguna semua metode untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif yang disetujui pengawas. Kemudian ada penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi bank syariah. Penilaian selama 12 bulan terakhir parameter bersifat kuantitatif. Yang terakhir ada kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dapat dilihat dari 4 hal berikut. Yang pertama, tata kelola risiko. Mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta TPS. Yang kedua ada kerangka manajemen risiko. Mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada proses manajemen risiko. Sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Yang kedua kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir ada sistem pengendalian risiko. Sistem ini mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.